kita dengarkan Bapak M. Nur akan membacakan presentasi beliau tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kepada Bapak M. Nur kita persilakan. Baik Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan, dan sebelumnya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan, atau saya pribadi menyampaikan sosialisasi budaya positif di sekolah. Baik, dikenalkan, nama saya Muhammad Nur, Semas Sedulur Kembar. Baik, tujuan pendidikan adalah menurut Bapak Ki Haji Dewantara adalah pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dunia, baik sebagai manusia setinggi-tingginya dan manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian apa budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah untuk yang berpihak pada siswa. Yang mana nilai positif ini adalah banyak macamnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman kepada Allah, kemudian mandiri, kemudian berkebinekaan, bergotong royong, inovatif, dan lain-lain. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sesuai dengan sosialisasi budaya positif di sekolah, saya akan memberikan ada 6 konsep budaya positif yang ada di sekolah, tapi akan saya utamakan kepada posisi kontrol dan keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu bisa membaca langsung perubahan paradigma belajar. Mungkin bisa Ibu Siska membacakan. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa dan menciptakan dengan mereka. Siska, kemudian ini kita lewatkan. Kita bisa lihat semuanya, Bapak dan Ibu. Ini disiplin positif. Mungkin bisa diulangi Bu Siska. Yang pertama Bu Siska. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin banyak yang dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi dapat kita ambil beberapa kata. Disiplin itu ada, bisa kita artikan sebagai pembelajaran. Kita salah tangkap sebelumnya bahwa disiplin itu mengekang jarak diri kita sebagai seorang manusia. Kemudian bisa diambil juga disiplin itu adalah salah satu pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sebagai umat manusia. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Banyak. Kemudian disiplin merupakan kemampuan pemerintah yang mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai yang berharga dengan penuh tanggung jawab.
kelas 10 sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelas yang bernama Rafa. Beberapa siswa datang dan mengatakan Rafa yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan futsal. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Sri, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Rafa melakukan hal itu? Berdasarkan kasus ini, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pilih untuk menjatuhkan hukuman kan, membuat situasi bersalah, kemudian bisa sebagai teman, dan yang keempatnya bisa sebagai pemantau, dan terakhir adalah manajer. Jadi bagaimana kita seorang guru memposisikan diri kita dari 5 posisi kontrol nanti. Baik, kita lihat lanjut. Nih, sesuai dengan kebutuhan manusia tadi, apa yang dibutuhkan oleh Rafa tadi? Kita lanjut, Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan pernyataan kita tadi, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pakai dalam menghukum atau menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada siswa kita di SMA. Apalagi SMA, siswanya sudah bisa berpikir secara kritis dan bertanggung jawab gitu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, mana yang lebih baik kita pilih nanti, itu kita sesuaikan dengan kasusnya nanti. Apakah semua kasus bisa kita selesaikan dengan contoh memilih salah satunya posisi kontrol? Tidak. Tapi banyak cara lain yang harus kita tegakkan di sekolah supaya di mana pembelajaran pada siswa bisa berpihak kepada peserta didik. Ini 5 posisi kontrol tadi. Baik, kita ada video kita tonton bagaimana meletakkan 5 posisi kontrol yang terdapat pada video ini. Ibu dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi. Maka mungkin di antara kita, termasuk saya pribadi sebelum ini, mungkin ada hal-hal seperti ini terjadi. Kemudian kalau kita lihat dari efeknya tidak baik, bisa pada siswa itu menjadi dendam sampai berpanjang-panjang. Baik, kita lanjut pada posisi yang berikutnya. Yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini mungkin saya pribadi juga sering terjadi seperti ini dengan siswa, tapi posisi ini masih tidak baik pada siswa. Baik, kita lanjut pada Ibu. Posisi teman. Posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Videonya sudah habis. Posisi yang keempat adalah pemantau. Contoh, siswa terlambat. Apa konsekuensinya siswa terlambat? Contoh memilih sampah segala macamnya. Ini salah satu masih tidak bagus untuk peserta didik. Yang bagusnya adalah Bapak dan Ibu, contoh siswa yang bermasalah di lokal. Contoh pada video ini mungkin kemarin suaranya tidak jelas. Jadi posisi kita tidak pada penghukum, tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau, dan juga tidak sebagai pada membuat perilaku bersalah gitu. Kenapa ya? Ini kita harus menanyakan pada siswa validasi tindakan yang salah atau benar yang dilakukan siswa itu, ditanyakan kepada mereka. Ini sudah ini apa Ibu? Ini yang baru mungkin besok saya lakukan di kelas. Mungkin untuk keyakinan kelas sebelum ini yang ada adalah peraturan kelas. Contoh saya mengadakan membuat peraturan kelas pada siswa kelas 10 contohnya. Yang ada pada peraturan itu boleh, contoh dilarang buang sampah atau dilarang kata-kata dilarang, ada kata dilarang dan kemudian jangan. Sedangkan bedanya dengan keyakinan kelas tidak ada kata-kata itu. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Yang dilarang buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang sama dengan siapa yang menjaga kebersihan itu adalah orang yang menjaga kebersihan adalah orang-orang yang beriman. Bahasa-bahasa seperti itu. Ini bahasa-bahasa indah. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu bentuk mengikat peserta didik dalam menyepakati apa-apa yang telah kita buat di kelas, supaya mereka tidak terhindar gitu. Harus kita jalankan sesuai yang telah disepakati siswa. Apakah boleh berubah? Boleh. Kapanpun boleh berubah, ditukar dan ditambah.
Bu Siska, kita masuk pada sesi Segitiga restitusi itu adalah proses yang diciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi proses ini adalah meningkatkan kesalahan mereka kembali ke perhatian mereka, tidak merasa dirinya bersalah, tetapi memotivasinya untuk berbuat budaya positif yang lain. Jadi tidak sebagai contoh tadi salah, maka keluar dari sekolah kita. Tidak pakai seragam, sudah pulang. Ini salah satu bentuk hukuman. Ini salah satu saya banyak yang melakukan hal itu. Tadi sama kita posisikan diri kita pada posisi manajernya. Kita hanya untuk melakukan seperti ini yang kembali kepada Siapakah yang mampu menyentuh hatimu dan mendapatkan belas kasihanmu? Apakah dia yang benar dan sempurna, ataukah dia yang dekat padamu? Yang ku tahu Yesus menyambut diriku saat yang lain telah saling menghargai satu sama lain. Sepakat? Boleh. Hah? Boleh. Hormat dan menghormati, harga menghargai. Sepakat? Boleh. Sepakat? Mas, sepakat? Pertama saling menghargai dan menghormati. Silakan, Arya, ambil ya. Baca satu Arya. Ya. Ambil satu baca. Ambil satu. Masa. Menghargai pendapat atau saran dari bisa masuk nomor satu. Saran. Ambil satu ambil. Baca ambil. Membangun rasa tanggung jawab yang diberikan kepada kelas dan membangun nilai kerjasama, juga kekompakan agar membangun nilai kebersamaan dan semua berjalan dengan Tanggung jawab dan kerjasama. Dua, tanggung jawab dan kerja sama. Yang lain? Cepat lo.
meningkatkan motivasi masuk rumah, masuk ke dalam kerja sama. Nah, lain, silakan. Rekan. Silakan. Teman, teman. Silakan teman. Ya, silakan. Keyakinan kelas, saling menghormati dan menghargai anggota kelas dan guru. Termasuk nomor 1. Zaman. Menciptakan pembelajaran efektif, nyaman dan menyenangkan. Menciptakan pelajaran yang efektif, nyaman dan menyenangkan. Jadi termasuk ke dalam kalau kita sudah saling menghargai dan menghormati, akan terciptalah pembelajaran yang efektif, nyaman dan menyenangkan. Silakan, lanjut. Silakan. Tidak berisik, sama kawan apa namanya? Mehol, mati. Masuk bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Siska SPD, teman sejawat dari Bapak Muhammad Nur SHI, CGP Angkatan 11. Dalam kegiatan ini saya tertarik untuk menerapkan budaya positif di sekolah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas seperti yang telah disosialisasikan oleh Bapak Muhammad Nur SHI. Alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi bagi rekan guru atau siswa-siswi yang ada di sekolah kita atau di sekolah SMA Negeri 1 Danau Kembar. Hal ini akan menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur SHI yang telah mensosialisasikan kepada kita semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita terapkan untuk anak bangsa kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!